bagaimana mempersiapkan husnul khotimah dan memahami syafaat. Menjawab pertanyaan Bapak bagaimana untuk husnul khatimah itu. Happy ending. Nah gitu ya, happy ending. Pertama, akidah kita harus benar. Akidah kita harus benar. Ya, akidah itu kan keyakinan. Salah satu bentuknya akidah yang benar itu adalah senantiasa berhusnuzon kepada Allah Taala. Apapun yang dia terima, apapun bentuknya, hitam putih yang dia rasakan, yang getir manisnya yang dia rasakan, dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Itu indikasi akidahnya benar. Ketika dia berhusnuzon kepada Allah, maka Allah juga baik kepada dia. Jika Allah ambil di saat dia seperti itu, dipastikan husnul khotimah. Itu satu. Yang kedua, selalu kita bermulazamah, bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Saya ambil contoh begini. Kalau kita berteman dengan orang baik nih Pak, kita nih misalnya kita dalam perjalanan bawa mobil ya Pak ya, ada 5 orang, 6 orang di mobil. Lalu kita katakan masih ada sih 10 menit lagi zuhur, masih masuk zuhur nih. Di depan ada masjid. Kalau kita ada orang-orang baik di situ dikatakan, yuk kita berhenti yuk, tuh ada masjid itu. Kan ada 10 menit lagi kata yang lain, nggak apa-apa, kita nunggu aja kan, kita ke kamar mandi, kan gitu kan, bisa tahiyat masjid, kira-kira gitu. Oh kita berhenti, walaupun masih ada 10 menit lagi. Tapi kalau kita berteman orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu, jamaah, dia sholat tapi jamaah nggak terlalu penting. Kita katakan, ayo berhenti, ada masjid nih. Wah masih lama, 10 menit lagi, masih lama. Di depan masih banyak masjid. Tahu-tahu setelah lewat ternyata macet di depan. Akhirnya nggak bisa berjamaah. Nah, jadi kalau kita berteman dengan orang-orang baik, ya, maka kita insya Allah senantiasa berada dalam kebaikan itu. Nah, salah satu indikasi ya teman kita itu baik adalah dia ingatkan kita di saat kita salah, ya, diingatkan kita di saat kita salah, dan dia dorong, dia support kita di saat kita benar. Itu indikasi kalau kita punya teman baik. Kalau dia membiarkan kita dalam kesalahan, pertanda dia bukan orang baik untuk kita. Itu yang kedua. Jadi mulazamah, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian melatih diri untuk senantiasa dalam ketaatan, baik ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah. Biasakan diri kita untuk dengan, ya contoh ginilah, kecuali kalau capek, sakit, tentu saja ini masalah lain ya Pak ya. Misalnya tahajud, ya syukur-syukur bisa banyak. Kalaupun tidak 2 rakaat deh, 2 rakaat. Yang namanya ngantuk mau diapain, yang namanya capek mau diapain, kan gitu kan. Nah, duha itu kan 2 rakaat. Walaupun bisa 10 rakaat, bisa 2 aja deh, tapi bisa kita lakukan secara kontinu. Ya gitu kan. Walaupun 2 rakaat. Kata Nabi apa? Ahabul a'mal ilallah adumuha wa inqal. Amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu. Walaupun secara kuantitatif gitu ya, sedikit, nggak seberapa, tapi kontinu. Nah, jadi biasakan diri kita dalam ketaatan. Insya Allah, kalaupun Allah cabut nyawa kita, kita dalam ketaatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada salah satu sunnah Nabi yang mungkin perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Nabi pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat mulia beliau, namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau kepada Barra bin Azib? Idza akhadta majja'aka fatawaddaka wudu'aka lis-shalah. Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wahai Barra, kalau kamu mau tidur, artinya ke tempat tidur, mau tidur, maka berwuduklah seperti wuduk untuk sholat. Setelah wuduk, kamu tidur, sumataji ala sipikal aiman, kemudian tidurlah dengan miring ke kanan. Kalau udah ketiduran, nanti terserah Pak, mau belok kiri, belok kanan, nelentang, bahkan mau jatuh juga dari spring bed. Yang penting menjelang tidurnya itu, tidur miring ke kanan. Sumakul, kemudian ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diri ini kepadamu.
Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wal ja'tu zahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika raghbatan wa rahbatan. Tidak ada tempat keselamatan, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, karena aku takut juga cinta kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang Kau turunkan, ini Al-Qur'an. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang Kau utus, ini Muhammad. Ya. Doa itu pendek, Pak, tapi kalau diterjemahkan jadi panjang. Doa itu pendek sebenarnya. Ya. Apa garansinya? Kata Nabi, fa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah. Jika Allah takdirkan malam itu kamu tidur dan tidak bangun lagi, alias mati, mutta 'alal fitrah, maka kamu mati di atas fitrah. Allahu Akbar. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, Pak. Kullu mauludin atau mamin mauludin la yulidu fitrah. Semua kita lahir dalam keadaan fitrah. Nggak ada cara lain agar kita mati di atas fitrah selain membaca doa tadi. Ya. Jika malam ini kita baca doa itu, lalu kita tidak bangun lagi alias mati, ruh kita tidak dikembalikan oleh Allah, mati kita, maka mati di saat itu, mati di atas fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Pak.